Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kawan, kain kafan untuk kuburanmu nanti mungkin saat ini sudah sampai di pasaran, namun kamu masih belum juga sadar. Imam Al-Ghazali. Tentang kematian, ada sebuah cerita menarik dari Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada para muridnya, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Mendengar pernyataan tersebut, para muridnya pun sigap menjawab. Jawaban dari murid-muridnya beliau ini sangat beragam. Ada yang menjawab orang tua, guru, teman, sahabat, kekasih, dan lain sebagainya. Mendengar jawaban dari murid-muridnya itu, Imam Al-Ghazali bilang, jawaban kalian tidak salah, cuma kurang benar. Muridnya heran, kemudian tanya pada Imam Al-Ghazali, lalu apa wahai guru yang paling dekat dengan kita? Nah, Imam Al-Ghazali menjawab, kematian. Jadi jawaban yang lebih benar itu ialah kematian. Mengapa Imam Al-Ghazali begitu mewanti-wanti akan kematian? Sebab kematian merupakan sebuah keniscayaan. Artinya mati sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluknya yang luput dari kematian. Mungkin kita kurang yakin mengapa yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Atau benarkah kain kafan kita sudah sampai di pasaran? Jawabannya sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Sedikitnya ada 3 alasan yang menjadikan kematian sebagai yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai hal yang paling dekat dengan kita. Baik, apa saja? Oke. Yang pertama, mati itu datang tanpa diundang. Artinya kematian itu bersifat memaksa dan tidak akan menghampiri, dan pasti akan menghampiri kita. Kita pun tidak bisa menghindarinya sebab kematian merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Bila demikian, berarti kematian itu sudah ditetapkan dan pasti. Coba perhatikan ayat ini. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi kita tidak bisa menghindar, tidak bisa nego, nyari tempat sembunyi tidak akan dapat. Kapan ditetapkan, ya kita akan terima. Makanya yang kedua, tidak ada tempat bersembunyi yang tidak terjangkau oleh kematian. Hal ini juga merupakan alasan kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Jadi kemanapun kita lari, kematian akan terus-menerus mengejar. Jadi tanpa lari sekalipun, tiap detik dari akhir hidup kita itu terus berkurang. Makanya kalau kita tidak jadi orang baik, rugi kita hidup. Lagi pula apapun yang kita lakukan, itu ada catatannya. Coba kita perhatikan ayat ini. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi nanti kita akan banyak merasakan penyesalan. Tapi sudah terlambat, sudah beda alam. Kayak sholat misal, di akhirat itu sudah tidak ada wajib sholat lagi. Sholat ya hanya di dunia. Jadi mumpung kesempatan itu masih ada, ayo kita gunakan sebaik mungkin. Oke, kemudian yang ketiga, ini untuk menegaskan. Jadi yang ketiga, kematian itu datangnya tiba-tiba. Mungkin kita pernah melihat atau menyaksikan, baik langsung atau melalui cerita, misal kecelakaan. Kalau di berita, di TV kan gitu, kita sering lihat lah. Itu kan banyak orang yang meninggal secara tiba-tiba akibat kecelakaan. Artinya apa? Mati itu ya memang mengejutkan. Kadang kalau memang sudah habis kontrak hidup kita, tanpa sakit, tanpa kecelakaan, duduk-duduk saja ya meninggal. Kalau di hadis Nabi kan disebutkan, jadi intinya begini, seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau kita punya kebiasaan baik, insya Allah akan meninggal dalam keadaan baik. Sebaliknya kalau kita punya kebiasaan buruk,
bisa dipastikan juga meninggal dalam keadaan buruk. Naudzubillah. Jadi intinya kematian begitu dekat dengan kita, yang mana ia bisa datang kapan saja dan di mana saja, tidak melihat tempat. Tapi biasanya kalau kita terbiasa di masjid, kemungkinan besar kita akan mati di masjid, ya sesuai dengan di mana kita sering berada. Maka pastikan kita selalu berada di tempat-tempat yang baik. Oke, saya teringat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Jadi beliau, Abdullah bin Umar radhiyallahu an ini bercerita, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansor mengucapkan salam kepada beliau, lalu bertanya, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Orang ini bertanya lagi, lalu orang beriman manakah yang paling berakal, cerdas? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah yang berakal. Jadi, ayo persiapan. Karena tidak mungkin kita hidup terus. Ada batas durasi dan harus ada bekal yang kita bawa, yaitu Islam, iman, dan takwa. Oke, baik. Dari nasihat Imam Al-Ghazali ini, salah satu hikmah yang dapat dipetik dan diteladani adalah agar kita selalu ingat mati. Dalam nasihatnya yang lain, yaitu dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menegaskan, sungguh orang arif akan senantiasa mengingat mati. Baginya, kematian adalah saat bahagia bersama kekasihnya. Dan seorang pecinta tak akan pernah melupakan janji pertemuan dengan zat yang dicintainya. Jadi semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Oke, saya akhiri sekian. Tapi rasanya video ini terlalu singkat, jadi saya tambah satu nasihat lagi dari Imam Al-Ghazali, mumpung masih ingat. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, sekedar saling mengingatkan. Jadi kalau misalkan saya salah dalam penyampaian, ya diingatkan gitu. Mari kita saling mengingatkan. Oke, baik, lanjut. Satu nasihat lagi, masih dari Imam Al-Ghazali. Dosa tidak akan pernah berubah menjadi ketaatan hanya dengan niat baik. Imam Al-Ghazali. Jadi niat baik saja tidak cukup. Begitulah kira-kira untuk memaknai dosa yang tidak akan menjadi ketaatan lantaran tidak ada tindakan apa-apa. Misal, kita akan melakukan sebuah keburukan, sebutlah menipu. Lantaran kita merasa bersalah dan merasa kasihan, akhirnya niat buruk itu kita batalkan. Lalu apakah pembatalan ini akan menjadikan ketaatan? Tentu tidak hanya dengan niat baik, yaitu dengan membatalkan penipuan, tapi juga ada hal-hal lainnya yang harus menjadi pendukung. Misal, karena kita sudah punya niat baik, yaitu berniat untuk tidak melakukan pencurian, maka di waktu yang bersamaan ucapkanlah rasa syukur dan lakukan perenungan terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tanpa harus menipu orang lain. Bila perenungan sudah kita lakukan, syukur sudah kita ucapkan, maka lakukanlah dengan tindakan-tindakan baik. Misal, membantu orang yang tengah kesusahan, bersedekah, dan lain sebagainya yang bisa menjadikan manfaat untuk orang lain. Barulah itu kemudian yang menjadikan dosa sebagai pengantar ketaatan. Jadi bukan hanya sekedar dengan niat baik sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Mari sama-sama menjadi baik agar akhir hidup kita baik. Semoga. Baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.